Sudah lengkap atau mau kita potong dulu sebentar ya Pak Ustadz ya? Iya, baik, kita akan terima dulu penelpon yang pertama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Ibu siapa Bu? Sarang Ibu Yuli. Ibu Yuli di mana Bu Yuli? Di Padalarang. Di Padalarang. Silakan Bu Yuli, langsung saja pertanyaannya Bu Yuli. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bade naroskeun kumaha kitu carana mengatasi suuzon ka kalau teh kan karaos kitu pamijalmina ka urang awon payuneun sae tapi sok kumaha kitu supados abdina tenang adah naon nu diaos. Mung sakitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan tadi seputar berprasangka buruk terhadap orang lain ya. Iya. Bagaimana nih Pak Ustadz? Silakan. Bagaimana mengatasi prasangka buruk? Wirid apa yang harus didawamkan begitu ya? Iya. Pasti ke Pak Ustadz pas patorosana eta Pak Ustadz. Yang pertama jelas ya. Kita harus berusaha berbaik sangka, cari 1000 kata alasan, 1000 alasan untuk menemukan kebaikan yang ada pada orang di mana kita pernah bersuudzon kepadanya. Karena saya yakin orang itu tidak selamanya mengundang berprasangka buruk kepada kita. Pasti ada prasangka yang mengundang kebaikan kepada kita. Maka ketika sudah terlihat jelas sedikit kebaikan-kebaikan terus urut, maka akan nampak kebaikan orang yang kita duga dia buruk kepada kita. Yang kedua, coba kita alihkan. Dari banyak berprasangka buruk kepada orang lain, lebih baik kita introspeksi tentang keburukan diri kita. Karena kadang-kadang kita lebih mudah mengkoreksi keburukan orang dibandingkan dengan keburukan kita. Padahal kalau kita runut dari mulai akil balig sampai hari ini, kita silahkan saja. Kalau kita seorang ibu, kita seorang bapak, keburukan apa yang pernah ibu lakukan, yang pernah bapak lakukan, sehingga sulit sekali anak kita berbuat baik. Ketika istri merasa suaminya itu pika sebelum terus, mendingan kita introspeksi, jangan-jangan banyak perilaku keburukan kita yang mengundang orang untuk berbuat buruk kepada kita. Cuma kadang-kadang tertutup dengan hawa nafsu kita. Ketika tertutup dengan hawa nafsu kita, maka tidak ada jalan. Wiridnya adalah berusaha dan berusaha. Falatu hakik. Jangan sampai diikuti prasangka buruk itu, dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari prasangka buruk kita kepada orang lain. Tidak ada yang bisa melindungi semua itu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Pak Ustadz, nih ada tempat-tempat pada saat kita harus berbaik sangka kepada Allah. Nah, kadang-kadang kita pada saat kita beribadah, nah seperti tadi dijelaskan oleh Pak Ustadz bahwa aduh sigana abdi mah moal ayeuna ya ibadah teh da nuju kumaha gitu dan lain sebagainya. Nah, di tempat-tempat itu apakah yang harus dilakukan oleh kita Pak Ustadz? Ya. Ketika kita merasa ada firasat kurang baik dan kita meninggalkan kebaikan kepada Allah, itulah yang disebut dengan wika usyaitan, celah untuk masuknya setan kepada kita. Alladzi yuwaswisu fil sudurin nas minal jinnati wan nas, yang biasa membisikkan terdalam hati kita sehingga kita sudah jelas jalannya ini kebaikan, tetapi dengan perasaan itu saja malah kita terhenti. Itulah keberhasilan langkah setan. Jadi yang dimaksud dengan langkah-langkah setan itu asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Ketika kita mau berbuat kebajikan, godaannya teh jangan dulu deh. Ntar kalau kamu melakukan sekarang, kamu itu kan masih banyak kebutuhan, masih banyak tanggung jawab. Kalau kamu sedekah sekarang, masa mendahulukan sedekah sementara anak mau daftar sekolah, mau daftar kuliah. Padahal sedekah tidak akan pernah mengurangi rizki kita. Nah, hal seperti itulah yang merupakan langkah-langkah setan. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Di saat itulah dibutuhkan mujahadah. Artinya berperang melawan gejolak godaan syaitan
dengan memperbanyak amal soleh dan mujalasatus salihin, bergaul dengan orang-orang soleh. Perbanyak baca Al-Quran, kurangi bergaul di saat yang tidak menguntungkan, yaitu kurangi pergaulan dengan orang-orang yang kiranya akan membawa kita lebih kuat untuk berprasangka buruk kepada Allah ataupun kepada sesama manusia.